gambaran pengangguran kita di tahun 2020 itu ada 7,24% pengangguran, dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas kita itu 533.046 jiwa. Kemudian kita lihat dari pengangguran ini yang 7,24% itu berasal dari angkatan kerja yang 59,62%, terdiri dari pekerja 92,76% dan sisanya adalah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Asahan tahun 2020 adalah 7,24%. Kalau kita lihat grafiknya, grafik yang putus-putus itu adalah Asahan, yang biru itu adalah Sumatera Utara. Di tahun 2020 pengangguran kita masih di atas pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara. Ya. Pengangguran ini disurvei dari Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020. Dilihat menurut jenis kelamin, TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja itu yang paling besar di perempuan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional, dari penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 kondisi Agustus 2020 ada 51.985 jiwa penduduk usia kerja kita terdampak COVID-19. Ada 51.985 jiwa itu terdampak COVID-19. Lumayan banyak ya. Bapak dan Ibu, dari yang 51.985 jiwa terdampak COVID itu pengurangan jam kerja sebanyak 83,3%. Yang terdampak COVID itu masyarakat kita mengalami pengurangan jam kerja 83,3% dari 51.985 jiwa. Bukan angkatan kerja 6,35%, pengangguran 5,59%, dan sementara tidak bekerja itu 4,76%. Kita lihat angka kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Asahan tahun 2020 itu menurun sedikit dibanding tahun 2019, yaitu 9,04%. Saya perlu sampaikan, ya ini sudah dipertanyakan oleh media juga, kenapa masa pandemi COVID kemiskinan Asahan menurun? Bapak dan Ibu, kemiskinan Asahan dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan di bulan Maret 2020, 1 sampai 31 Maret 2020. Jadi memang di masa itu pandemi COVID-19 mungkin belum terlalu terasa di situ, karena surveinya, potretnya dilakukan di Maret 2020. Kita lihat, kita berharap juga tren kemiskinan yang selama beberapa tahun ini itu menunjukkan penurunan meski tidak terlalu landai ya. Dibandingkan 2019, 2018, 2017, dan 2016 terjadi penurunan tren angka kemiskinan. Penurunan tren angka kemiskinan ini seiring dengan naiknya garis kemiskinan. Jadi tahun 2020 kita masih punya
66.320 jiwa yang harus dientaskan. Bulan ini BPS akan melakukan survei sosial ekonomi nasional juga bulan Maret. Ini mungkin nanti yang baru terlihat nyata kemiskinan kita real itu berapa. Kalau kemarin karena dilakukan di Maret 2020, situ mungkin belum terasa dampak COVID itu. Sekarang di Maret 2021 nanti akan dilakukan survei lagi untuk menghitung kemiskinan kita tahun 2021. Saya sampaikan sekali lagi, BPS hanya menghitung kemiskinan makro yang digunakan untuk penyusunan anggaran secara nasional. Kemiskinan mikro itu sudah lama diserahkan ke kementerian lembaga terkait. Dalam hal ini kita di sini adalah dinas sosial, karena data kemiskinan mikro yang dulunya bersumber dari basis data terpadu atau BDT di tahun 2018 sudah ditinggalkan oleh BPS dan diserahkan ke kementerian sektoral terkait. Jadi tidak ada lagi kemiskinan mikro di BPS. Kemiskinan mikro itu bisa menunjukkan by name by address. Siapa penduduk miskin, di mana dia miskin, kenapa dia miskin. Itu kemiskinan mikro. Yang disediakan BPS di sini adalah kemiskinan makro hasil survei. Kemudian kita lanjut ke indikator strategis yang berikutnya adalah indeks pembangunan manusia atau yang dikenal dengan Human Development Index. Ya, indeks pembangunan manusia adalah salah satu sasaran dari Sustainable Development Goals atau SDGs. IPM Asahan tahun 2020 itu sudah mengalami peningkatan menjadi 70,29. 70,29 itu bersumber dari umur harapan hidup saat lahir penduduk asahan meningkat menjadi 68,26 tahun. Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 8,79 tahun. Harapan lama sekolah meningkat menjadi 12,60 tahun, dan pengeluaran per kapita purchasing power parity yang disesuaikan itu 10,89 juta. IPM itu dibikin 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tahun 2020, baru ini tahun 2020 IPM kita pindah kategori dari kategori sedang menjadi kategori tinggi, baru masuk tahun 2020. Kita lihat perkembangan komponen IPM yang menyebabkan kita pindah kamar ke posisi tinggi, ya. Di tahun 2019 umur harapan hidup kita masih 68,11 tahun. Di tahun 2020 meningkat menjadi 68,26 tahun. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,59 tahun ke 12,60 tahun. 8,49 tahun rata-rata lama sekolah itu meningkat menjadi 8,79 tahun. Tapi terjadi penurunan di purchasing power parity atau daya beli, 10,98 juta turun jadi 10,89 juta. Hal ini dikarenakan memang pandemi COVID-19, salah satunya adalah terdampak kepada daya beli masyarakat, ya. Kemudian kalau kita lihat menurut kabupaten kota, ya, menurut kabupaten kota IPM kita masih di bawah provinsi Sumatera Utara. IPM kita tadi 70,29, Sumatera Utara 71,77. Tapi ada beberapa kabupaten kota termasuk tetangga kita yang IPM-nya masih di bawah Kabupaten Asahan. Indikator berikutnya adalah inflasi.
Ya, inflasi ini yang setiap tahun, setiap awal bulan diumumkan oleh BPS dan ditindaklanjuti oleh banyak pihak termasuk BI dalam hal penentuan suku bunga. Inflasi asahan merujuk kepada inflasi Kota Pematang Siantar. Tahun 2021 kita inflasi 1,13%. 1,13% dengan Sumatera Utara 0,46%. Kemudian kita lihat andil daripada kelompok pengeluaran terhadap inflasi di Pematang Siantar sebagai sister city kita adalah di makanan dan minuman, atau sekitar 89% makanan dan minuman menjadi penyumbang inflasi di Januari 2021. Indikator berikutnya adalah produk domestik regional atau PDRB. PDRB itu adalah salah satu indikator keberhasilan daripada perekonomian kita. Meski PDRB ke depan itu akan lebih disempurnakan penghitungannya, karena PDRB itu ikut menghitung semua sumber-sumber usaha di satu daerah, tidak memperhitungkan apakah sumber hasil daripada sumber-sumber usaha itu dipergunakan sepenuhnya di daerah tersebut. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita jatuh, ya, turun, tapi kita bersyukur belum terkontraksi atau belum negatif. 2020 kita tumbuh 0,21%, tapi masih tumbuh, ya, masih tumbuh, ya. Salah satu penyebab masih tumbuh adalah karena asahan itu sekitar 60% ditopang oleh pertanian, ekonominya ditopang oleh pertanian, itu menyebabkan masih tumbuh, ya. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita 5,64, ya, 5,64, sekarang turun menjadi 0,21, melambat. Istilahnya kalau di ekonomi tidak boleh turun, tapi melambat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2016 sampai 2020 dibandingkan data 2016 dan data sampai tahun 2020 itu 4,51% per tahun. Ya, pertumbuhan ekonomi asahan di atas sumut itu rata-ratanya masih di atas sumut. Kita lihat, ya, selama tahun 2020 kita masih tumbuh 0,21%. Kita lihat tetangga-tetangga kita itu sudah terkontraksi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 18 kabupaten kota itu terkontraksi. Yang paling tinggi terkontraksi atau tumbuhnya negatif adalah Kota Medan, 1,98%, karena memang Medan adalah pusat ekonomi, tidak ditopang oleh pertanian. Umumnya yang masih tumbuh adalah daerah-daerah yang ditopang oleh pertanian, kecuali pertanian hortikultura, itu amatan kita. Yang ditopang oleh perkebunan itu masih tumbuh, ya. Kita lihat, kalau kita lihat tetangga kita juga, saya kira batubara juga negatif, ya. Batubara juga negatif 0,31. Tanjung Balai juga negatif 0,47. Dan yang paling tinggi adalah Kota Medan. Terkontraksi paling tinggi adalah Kota Medan 1,98. Jadi Bapak dan Ibu yang di atas garis horizontal itu tumbuh positif meskipun melambat, yang di bawah garis horizontal itu terkontraksi atau dia
tumbuh negatif ya. Jadi kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ekonomi Kabupaten Asahan masih tumbuh positif meskipun harus terjun bebas dari 5,6 ke 0,21. Kalau dilihat 9 dari lapangan usaha berdasarkan kategori ya, yang paling besar tumbuhnya adalah informasi dan komunikasi. Ya, kita tahu selama pandemi COVID-19 penggunaan informasi dan komunikasi itu sangat besar. Pegawai atau pekerja work from home maka butuh paket internet. Murid-murid juga belajar dari rumah butuh paket internet. Jadi informasi dan komunikasi tumbuh paling tinggi itu 8,36. Tumbuh kedua disusul dengan pengadaan listrik dan gas ya. Selama pandemi orang kerja dari rumah, otomatis penggunaan listrik dan gas meningkat, terutama listrik ya. Gas juga mungkin karena ibu-ibu kerja di rumah, work from home. Itu saya alami sendiri karena work from home nggak ada yang lihat, kita bisa tengok-tengok bikin kue. Ternyata saya pandai bikin kue selama work from home gitu, karena lihat di YouTube. Betul ini yang betul, karena kan pekerjaannya tidak di kantor, di rumah. Jadi ini pengalaman. Kemudian pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang itu tumbuh 3,47%. Kita lihat yang paling jatuh adalah kategori konstruksi. Konstruksi itu tumbuh negatif 5,96%. Ya, kita rasakan sendiri, misalnya pemerintah memangkas semua anggaran yang berbau bangunan. Ya, kami di BPS sudah ada peraturan Pak BPS merujuk kepada Menteri Keuangan, moratorium pembangunan atau revitalisasi. Jadi terlihat bahwa sektor konstruksi, tahu ya Pak, kalau di Pemda juga ya Pak ya, mungkin yang bangunan-bangunan di 2020 sementara di refocusing ya Pak ya. Jadi setelah konstruksi yang paling tumbuh negatif adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Ya, selama COVID restoran, hotel itu tumbuhnya negatif ya, tumbuh negatif. Kemudian yang paling tinggi tumbuh negatif atau terkontraksi adalah transportasi dan pergudangan. Selama COVID memang transportasi sangat terdampak ya, selain tadi hotel, rumah makan. Selama COVID terdampak transportasi karena kereta api juga tidak jalan selama pandemi COVID kemarin. Sampai sekarang mungkin yang Labuan Batu juga belum jalan, Tanjung Balai lama tidak jalan. Kemudian angkutan ya, baik angkutan roda 4 maupun roda 2. Sekarang itu kita lihat pegawai selama COVID nggak mau naik bus, terpaksa bawa mobilnya sendiri. Jadi transportasi berkontraksi sampai 4,2%. Lihat struktur perekonomian Kabupaten Asahan tahun 2020, kita masih ditopang oleh pertanian. Itu yang menyebabkan salah satunya kita masih tumbuh positif. 36,22% ekonomi Kabupaten Asahan itu ditopang oleh pertanian. Kemudian disusul dengan industri pengolahan sebesar 23,24%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor 19,91%, konstruksi 6,83%. Ini konstruksi tadi yang jatuh terjun bebas, dia terkontraksi sampai 5,96%. Kemudian administrasi pemerintahan 3,40% dan lainnya 6,93%. Yang terakhir, PDRB Kabupaten Asahan
karena kita tadi masih tumbuh meskipun melambat, PDRB kita sekarang 52,64 juta rupiah per kapita per tahun, ya. Jadi rata-rata penduduk asahan PDRB-nya 52,64 juta rupiah per kapita per tahun. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Beni. Bapak Ibu para peserta konsultasi publik, ada beberapa hal yang telah diingatkan daripada Pak Ibu narasumber tadi, bahwa walaupun kita COVID, namun kita tetap tumbuh walaupun 0, sekian, ya kan, 0,21. Namun pengangguran kita pun masih banyak sampai 7,28%. Namun demikian, kalau ada hal yang mau dipertanyakan, simpan dulu karena kita akan masuk